Satu saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu didatangi oleh seorang wanita. Didatangi oleh seorang wanita. Wanita ini begitu mengidolakan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan karena saking idolanya, beliau ingin anak yang beliau punya supaya menjadi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akhirnya singkat kisah dipondokkan anaknya. Dibawalah ke pondoknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah dipondok, lalu kemudian dinasihati oleh Syekh Abdul Qadir untuk mujahadah, bersungguh-sungguh dan mengikuti suluk thariqis salaf, jalan daripada jalannya para salaf kita. Kalau memang mau pondokkan anak Anda di sini, maka saya punya syarat. Yang penting sungguh-sungguh. Serahkan anak Anda sungguh-sungguh. Aku akan bawa amanah ini menghantarkan anak Anda menjadi anak yang sukses. Satu saat ditengok anaknya. Ditengok anaknya kok tidak seperti biasanya. Anaknya tambah kurus. Seakan-akan tidak terurus itu anaknya. Tidak terurus itu anak. Lalu ibunya menegur itu anak. Wahai anak, kok bisa seperti ini? Dilihat lagi makanannya itu cuma gandum kering. Sowanlah beliau kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di saat sowan kok dilihat Syekh Abdul Qadir Jailani ini kok dalam keadaan makan makanan yang lezat. Daging panggang, dajajah, daging ayam panggang. Kok ini gurunya enak-enakan, sedangkan anak saya kok susah hidupnya. Gurunya kok makan yang lezat, anak saya kok dikasih makan roti gandum kering. Bagaimana ceritanya ini? Ini gurunya zalim ini. Lalu dengan memberanikan diri, wanita ini datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya, wahai Syekh, apa kira-kira maksud daripada yang Anda lakukan ini? Anak saya di luar dikasih roti gandum, tapi Anda makan makanan yang lezat, Anda makan makanan yang enak, anak saya dikasih roti gandum. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai ibu, ini saya habis makan daging panggang ini. Ini tulang-tulangnya berserakan ini. Coba ambil salah satu tulang. Diambillah salah satu tulangnya, kemudian diterima oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah itu kemudian mengatakan, wa qala laha qumi bi idnillahi ta'ala alladzi yuhyil idham wa hiya ramim. Diperintahkan oleh Syekh Abdul Qadir, wahai tulang, kamu hidup sekarang. Dengan izin Allah, kamu hidup lagi jadi ayam. Subhanallah. Itu tulang belulang tadi berubah jadi ayam. Tulang belulang yang sudah hancur tadi itu berubah jadi berjalan lagi itu jadi ayam. Lalu betapa kagetnya ini ibu melihat keadaan tersebut. Kenapa kok bisa demikian? Yang tadinya sudah jadi tulang belulang kemudian hidup lagi jadi ayam, jalan lagi seraya menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang tadi jadi tulang kemudian berubah jadi ayam atas izin Allah dengan mengucapkan dengan suara yang lantang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini diantara keramat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu Syekh Abdul Qadir pesan kepada ibunya, wahai ibu, idza sara ibnuk hakadha falyakul masya. Wahai ibu, kalau anakmu sudah bisa seperti aku ini menghidupkan tulang jadi ayam kembali, silahkan makan bebas. Silahkan makan yang enak-enak. Silahkan makan yang lezat. Kalau memang anakmu sudah bisa seperti apa yang aku lakukan. Artinya apa? Perlu tirakat. Tidak mungkin dapat kedudukan yang tinggi seperti Syekh Abdul Qadir Jailani kecuali itu tirakat yang panjang. Bisa dibayangkan sholat subuh dengan wudhu pada waktu Isya 40 tahun. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kedudukan seperti itu, ya minimal sama sholat subuh dengan wudhu di waktu Isya. Minimal sama seperti itu.